Langit Yogyakarta sore itu gelap seperti pertanda dari Tuhan bahwa sesuatu akan berubah. Awan menggulung tebal, menciptakan bayangan kelabu di antara gedung tinggi dan rumah-rumah megah di kawasan elit Palagan. Udara lembab menyelimuti jalanan, dan rintik hujan yang awalnya malu-malu kini turun deras tanpa ampun, membasahi setiap sudut kota. Arga memeluk erat perutnya yang kram. Helmnya sudah basah, kacamatanya berkabut, dan jaket hijau yang biasa jadi kebanggaan para driver online, kini lengket seperti kulit kedua yang menyiksa. Ia baru saja menyelesaikan pengantaran terakhirnya hari itu. Pelanggan telat keluar, dan hujan menutup semua kemungkinan pesanan berikutnya. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Perutnya sudah dari sejam lalu memberontak. Dia tahan, berusaha mencari pom bensin atau masjid. Tapi nihil. Kawasan ini bukan tempat untuk orang sepertinya. Jalanan lengang, kiri kanan berdiri rumah-rumah besar dengan gerbang otomatis, CCTV, dan kesan, "Jangan ganggu," yang terpancar dari desain arsitekturnya yang sempurna. Motor bebek tuanya menggerung lemah, seolah tahu tuannya sedang dalam kondisi genting. Arga berhenti di depan sebuah rumah besar berwarna putih gading, berpagar hitam tinggi dengan hiasan besi tempa. Ia ragu, tapi tubuhnya tidak bisa lagi diajak kompromi. Ia ulurkan tangan, tekan bel kecil yang tertanam rapi di dinding marmer. DRRRT. Suara bel terdengar nyaris tidak cocok dengan suasana mencekam. Arga menunduk sopan di balik helm. Setengah menit kemudian, layar kecil di sisi bel menyala. Kamera tersembunyi menyorot wajahnya yang basah kuyup. Tak lama, terdengar suara wanita dari speaker kecil. "Iya, ada keperluan apa ya?" Suaranya terdengar tegas, dingin, tapi tidak kasar. Arga menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya dia harus memohon sesuatu. Tapi tetap saja, setiap kali dia harus bicara begini, ada rasa rendah diri yang menghantam hatinya. "Maaf, Bu. Saya ojek online. Habis antar makanan tadi, ini, perut saya sakit banget. Boleh numpang ke toilet sebentar?" Seng. Tak ada jawaban selama beberapa detik. Mungkin di rumah sebesar itu, mereka biasa menolak orang asing. Atau malah takut. Sebentar. Suaranya menghilang. Layar kembali gelap. Arga menelan ludah. Kalau ditolak pun ya wajar. Batinnya. Rumah semewah ini. Siapa juga yang percaya sama orang basah kuyup minta ke toilet? Tapi kemudian, gerbang itu terbuka perlahan. Diiringi suara elektrik yang lembut namun tegas. Di baliknya, berdiri seorang wanita muda. Cantik. Usia sekitar awal 30-an. Wajahnya bersih, dengan rambut lurus panjang yang diikat setengah. Ia mengenakan cardigan krem dan celana panjang putih, tanpa kontras dengan suasana hujan gelap. Mereka saling menatap. Sebentar saja. Tapi cukup membuat Arga merasa seperti pernah melihat wajah itu, entah di mana. "Silakan masuk. Toiletnya ada di samping dapur, lewat pintu samping. Nggak usah lepas sepatu, nanti kotor." "Makasih banget ya, Bu. Maaf ngerepotin." "Iya, nggak apa-apa. Cepat aja ya." Arga mengangguk sopan, setengah membungkuk, dan langsung menuju arah yang ditunjuk. Sambil berjalan, dia sempat melirik taman di sisi rumah itu. Halaman rumput yang luas, kolam kecil, dan lampu taman berbentuk bola putih yang remang-remang menambah suasana sunyi. Rumah ini seperti dunia lain. Dunia yang hanya bisa dilihat dari balik layar YouTube atau sinetron TV. Setibanya di toilet, ia mengunci pintu. Sekuat tenaga menahan isak karena perutnya tak kuat lagi. Sambil bersandar di tembok dingin, ia merasa kecil. Gila, segini banget ya hidupku sekarang. Tangannya gemetar saat membilas wajah. Melihat dirinya di cermin gantung, Arga hampir tak mengenali siapa yang menatap balik dari balik kaca. Lelaki lusuh, dengan mata lelah dan pipi yang sedikit cekung. Padahal dulu dia punya harapan, cita-cita, dan murid-murid yang percaya padanya. Setengah sadar, ia bergumam. "Dara, dulu kamu suka nanya soal bintang dan planet. Sekarang, entah kamu ada di mana." Setelah selesai, ia keluar perlahan. Namun saat melangkah ke ruang tamu untuk mengucapkan terima kasih, Arga mendengar suara pelan dari arah dapur. Bukan suara wanita itu, tapi suara TV yang menyala. Dan dalam program kita malam ini,
Kita akan membahas kisah inspiratif dari seorang perempuan muda pemilik startup kecantikan sukses asal Yogyakarta, yang dulunya ternyata pernah punya guru privat yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Langkah Arga terhenti. Jantungnya berdetak pelan. Namanya disebut, tapi belum sempat ia pastikan, wanita tadi muncul dari balik ruang tengah, menatapnya dalam-dalam. Wajahnya berubah. Mata yang awalnya datar kini membulat pelan, seperti melihat hantu masa lalu. Mas Arga. Arga menatapnya lama. Tubuhnya kaku. Lidahnya keluh. Tapi, ia ingat mata itu. Senyum kecil saat berhasil memahami rumus. Suara semangat yang suka tanya macam-macam. Dia hanya bisa berbisik. Kamu, Dara? Kamu, Dara? Nama itu meluncur dari bibir Arga pelan. Seperti bisikan yang hanya bisa terdengar oleh masa lalu. Wanita itu, Dara, mengangguk pelan. Tubuhnya menegang, pandangannya tak lepas dari wajah lelaki basah kuyup di depannya. Wajah yang dulu pernah ia lihat hampir setiap sore selama 2 tahun. Wajah yang menjelaskan soal matematika sambil bercerita tentang bintang dan cita-cita. Dia berjalan perlahan mendekat, seolah memastikan bahwa itu bukan ilusi. Ya Tuhan, Mas Arga? Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Ini beneran Mas Arga? Arga hanya mengangguk. Ia berdiri kaku, bingung antara ingin tersenyum atau segera pergi. Wajah Dara kini berubah. Tidak lagi sekaku tadi di gerbang. Ada sesuatu di sana. Campuran rasa terkejut, haru, dan bersalah. Dara menarik napas panjang. Ia menatapnya dalam-dalam, seolah tak percaya seseorang dari lembaran masa lalunya kini berdiri di rumah mewahnya, basah kuyup, dan hanya karena ingin ke toilet. Mas masuk ke dalam. Ya, jangan berdiri di situ terus. Ah, enggak perlu, Dar. Aku udah numpang, udah terlalu banyak ganggu juga. Mas, tolong, kali ini, jangan nolak. Nada suaranya berubah. Tegas, namun mengandung sesuatu yang membuat Arga diam. Dia menurut, masuk perlahan ke ruang tamu yang luas dan hangat. Sofa krem, karpet tebal, dan aroma bunga melati dari diffuser di sudut ruangan membuat segalanya terasa asing bagi Arga. Terlalu bersih, terlalu mewah, terlalu jauh dari hidup yang ia jalani selama ini. Dara menyodorkan handuk dan menyuruhnya duduk. Ia sendiri duduk di seberang, tangan gemetar menyiapkan 2 cangkir teh hangat. Aku kira Mas Arga udah pergi ke luar negeri, atau jadi dosen di mana gitu. Bukan. Dia berhenti, ragu melanjutkan. Bukan jadi driver ojek. Arga tersenyum kecil. Aku juga nggak nyangka, Dara, bisa ketemu kamu lagi, di tempat begini. Seng. Yang terdengar hanya suara hujan di luar dan TV yang masih menyala, menayangkan dirinya sendiri. Dara, dalam sebuah talk show inspiratif. Aku pernah nonton kamu di YouTube. Interview waktu kamu menang penghargaan itu. Tapi, aku nggak nyangka kamu bakal ingat aku. Ingat. Dara menatapnya. Matanya mulai basah. Mas Arga, kamu satu-satunya guru yang pernah bikin aku ngerasa nggak bodoh. Arga terdiam. Dulu, waktu aku SMP, aku sering dicap anak bego. Nilai jelek, guru sekolah ngeremehin, teman-teman pada ngejek. Tapi Mas Arga datang, ngajarin aku bukan cuma angka, tapi juga percaya diri. Mas yang bilang, Dara, otak itu kayak otot. Harus dilatih. Kamu nggak bodoh. Cuma belum dilatih. Mas yang temenin aku belajar sampai malam. Yang sabar tiap aku nangis karena ngerasa nggak bisa-bisa. Arga menunduk. Senyum samar di wajahnya. Aku cuma ngelakuin tugas. Dar. Dan kamu kerja keras kok. Kamu yang bikin dirimu sendiri jadi seperti sekarang. Tapi Mas nggak tahu. Dara mengambil napas. Setelah Mas berhenti ngajar tiba-tiba, aku nyari-nyari kabar. Tapi hilang. Aku sedih banget, gak sempet bilang makasih. Matanya berkaca-kaca sekarang. Arga memalingkan wajah, berusaha menahan emosi yang mulai naik ke tenggorokannya. Ia ingin tertawa, ingin menangis. Dunia ini lucu. Dulu dia keluar dari hidup Dara diam-diam, karena harus bantu ayahnya yang jatuh sakit. Lalu hidup berubah. Ibunya meninggal. Ayahnya menyusul. Kuliahnya berhenti.
Hidupnya pelan-pelan turun level. Tapi Dara justru naik. Dan sekarang, mereka duduk lagi di satu ruangan yang sama. Tapi dalam dunia yang sangat berbeda. Mas Arga? Suara Dara pelan. Mau nggak malam ini, tinggal dulu di sini? Loh? Enggak, Dar. Aku cuma numpang toilet, nggak usah sampai. Aku serius. Arga menatapnya heran. Malam ini, aku punya acara TV lagi. Mereka mau rekam dokumenter tentang perjalananku. Dan aku? Dara berhenti. Suaranya mulai bergetar. Aku mau mereka tahu bahwa aku nggak mungkin sampai sini tanpa Mas Arga. Aku mau dunia tahu siapa guru yang pernah ngubah hidupku. Malam semakin larut, namun lampu-lampu di rumah itu masih menyala hangat. Arga duduk termenung di balkon lantai 2. Dara memberinya pakaian bersih dan membiarkannya sejenak sendiri, menghormati kesunyian yang dibawanya. Di tangan Arga kini ada secangkir teh hangat kedua. Tapi ia tak meminumnya. Ia hanya memandangi permukaan air itu, seolah di sanalah hidupnya memantul, retak dan tak utuh. Di balik pemandangan rumah mewah, pikirannya terseret kembali ke masa lalu yang penuh debu dan peluh. Beberapa tahun lalu, sebuah kamar kecil di pinggiran kota, cat dindingnya mengelupas. Di dalamnya, Arga muda tengah mengemas buku-buku ke dalam kardus. Di sudut ruangan, seorang pria tua terbatuk berat di atas ranjang. Itulah ayahnya, seorang pensiunan guru SD, yang sejak divonis gagal ginjal, harus bolak-balik rumah sakit. Gak apa-apa kamu berhenti ngajar dulu. Gak, ucap ayahnya. Keluarga itu nomor 1. Arga terdiam. Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun, termasuk Dara, bahwa alasan ia berhenti jadi guru les adalah karena tak sanggup membagi waktu antara 3 hal yang saling tarik-menarik. Kuliah, kerja, dan merawat ayahnya yang sekarat. Lalu ibunya meninggal lebih dulu. Disusul ayahnya setahun kemudian. Sejak saat itu, hidup Arga seperti kapal tanpa arah. Ia mencoba bertahan. Menjual laptop, sepeda motor lamanya, dan bahkan beberapa sertifikat pelatihan yang dulu ia banggakan. Ia sempat bekerja di toko buku, jadi admin freelance, hingga akhirnya menjadi ojek online. Bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Kembali ke masa kini. Dara berdiri diam di ambang pintu balkon, memperhatikan sosok yang dulu pernah ia panggil Mas Arga, dengan mata berbinar penuh kekaguman. Kini lelaki itu duduk diam, matanya menatap jauh ke langit malam Yogyakarta. Mas masih suka lihat bintang kayak dulu? Arga menoleh pelan, sedikit tersenyum. Masih, tapi sekarang lebih sering lihatnya dari balik helm. Dara ikut tersenyum kecil, tapi matanya merah. Ia tahu kalimat itu tak hanya gurauan. Itu adalah bentuk lain dari luka yang terlalu sering ditelan sendiri. Kenapa nggak pernah cari aku, Mas? Dara bertanya pelan. Karena Mas nggak mau jadi bagian dari masa lalumu yang kamu pengen lupakan. Arga menatapnya lurus. Kamu pinter, cantik, sukses. Mas nggak mau jadi cerita sedih di balik keberhasilanmu. Dara terdiam. Lalu mendekat. Masalah. Justru Mas bagian paling penting dari perjalanan hidupku. Tanpa Mas, aku mungkin udah berhenti percaya bahwa aku layak mimpi tinggi. Angin malam menggerakkan rambut Dara yang panjang. Hujan telah berhenti, namun sisa-sisa tetesnya masih menempel di pagar balkon. Suasana hening, dan dalam. Besok pagi, tim TV itu bakal datang. Mereka mau bikin votage tentang kisah hidupku. Dan aku udah bilang ke mereka. Dara menatap Arga dalam-dalam. Aku mau cerita soal Mas. Arga menelan ludah. Dar, itu nggak perlu. Kamu nggak utang apa-apa ke Mas. Aku nggak ngomong soal utang. Aku ngomong soal rasa hormat. Malam itu, 2 manusia dari 2 dunia yang berbeda kembali saling mengenal bukan sebagai guru dan murid, bukan sebagai sopir dan pemilik rumah, tapi sebagai sesama manusia yang pernah saling percaya. Dan tanpa mereka sadari, malam itu, kamera pengawas rumah Dara merekam sesuatu yang lebih dari sekadar tamu yang datang. Ia merekam pertemuan takdir. Pertemuan antara masa lalu yang hilang, dan masa depan yang masih mungkin diperbaiki. Pagi itu, rumah mewah milik Dara terasa berbeda. Bukan hanya karena sinar matahari mulai menembus tirai tipis di ruang tamu, tapi karena kesibukan yang mulai berdenyut sejak subuh.
Kru dokumenter dari Jakarta baru saja tiba, menggotong kamera, mikrofon, lampu sorot, dan peralatan syuting lain yang membuat ruang yang biasanya sunyi menjadi hidup. Arga terbangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan kemeja putih pinjaman yang Dara berikan semalam. Di luar kamar tamu tempat ia tidur, terdengar suara-suara kru yang sedang menyusun set dan mengatur angle pencahayaan. Ia berjalan pelan ke arah dapur, mencoba menghindari sorotan. Tapi Dara sudah menunggunya di sana. Sarapan dulu, Mas. Tenang aja. Kamu nggak perlu ngomong apa-apa di depan kamera. Aku yang bakal cerita. Arga mengangguk pelan, masih belum sepenuhnya percaya bahwa semua ini nyata. Bahwa pagi ini, rumah mewah yang dulu hanya bisa ia lewati sebagai driver ojek online, kini jadi tempat dia duduk, disuguhi sarapan hangat dan dihormati seperti seorang tamu penting. Syuting dimulai. Di ruang utama, kamera sudah menyala. Dara duduk di kursi yang disiapkan kru, dengan latar belakang lukisan klasik dan rak buku besar yang menambah kesan intelektual. Makeup artis merapikan rambutnya sekali lagi, lalu memberi isyarat siap. Kita take dari pertanyaan tentang siapa sosok yang paling menginspirasi perjalanan hidup Mbak Dara. Ya. Suara sutradara terdengar dari balik kamera. Dara mengangguk. Ia menarik napas panjang. Senyum tipis muncul. Tapi matanya mulai memerah. Saya nggak akan bisa jadi seperti sekarang, tanpa satu orang yang dulu saya temui waktu SMP. Kamera perlahan mendekat, fokus pada wajah Dara yang mulai bergetar. Namanya Mas Arga. Dia bukan guru resmi, bukan dosen, bukan motivator. Dia hanya mahasiswa biasa yang ngelesin saya tiap sore. Dengan bayaran yang saya tahu sekarang, bahkan gak cukup buat ongkos pulangnya. Arga, yang duduk di ruang sebelah, tak sengaja mendengar kalimat itu. Ia menunduk, tangannya mengepal. Bukan marah, tapi campuran rasa tak percaya dan haru yang tak bisa dijelaskan. Mas Arga ngajarin saya bukan cuma soal pelajaran, tapi soal keyakinan. Soal percaya bahwa kita bisa berubah nasib. Walau dari keluarga sederhana, dari tempat sempit, dari hidup yang gak adil. Dara berhenti sejenak. Air matanya menetes. Tapi ia tak menyeka. Saya pernah hampir berhenti sekolah karena ayah saya kehilangan pekerjaan. Mas Arga tahu. Dia datang malam-malam bawa buku dan bilang, kita tetap belajar. Sekolah bukan cuma di kelas. Sekolah itu di kepala dan hati. Dan hari ini, saya cuma mau bilang ke semua orang, kalau saya bisa seperti ini, itu karena ada orang yang gak pernah tampil di TV, gak punya follower, tapi hidupnya jadi cahaya buat orang lain. Sore hari. Syuting selesai. Kru mulai berkemas, sebagian sudah meninggalkan lokasi. Dara duduk di sofa sambil memandangi layar laptop sang editor yang sedang merender hasil take hari ini. Arga masih diam, berdiri di sudut ruangan. Kamu nggak harus lakuin ini, Dar. Mas cukup tahu kamu baik-baik aja. Itu udah cukup buat Mas. Dara mendekat, lalu menggenggam tangannya. Kita nggak pernah tahu seberapa besar dampak kecil yang kita tinggalkan buat orang lain, Mas. Hari ini, giliran aku nunjukin itu. Malam hari. Jam menunjukkan pukul 21. Di layar TV nasional, program dokumenter, Jejak Perubahan, dimulai. Dan hanya dalam hitungan menit, nama Arga disebut. Wajahnya muncul sekilas, diambil diam-diam dari kejauhan saat ia tersenyum malu di sudut rumah. Lalu cerita Dara mengalir, ditonton jutaan pasang mata di seluruh Indonesia. Komentar di media sosial langsung membludak. Siapa Mas Arga itu? Guru lesnya Dara? Gila inspiratif banget. Orang kayak gitu harusnya masuk berita tiap hari. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, hidup yang selama ini ia anggap biasa, ternyata bermakna untuk seseorang. Dan bukan sembarang seseorang, tapi seseorang yang kini menunjukkan ke seluruh dunia, bahwa orang kecil pun bisa punya jejak besar. Malam itu berubah segalanya. Sejak tayangnya dokumenter, Jejak Perubahan, di televisi nasional, nama Arga mendadak ramai dibicarakan. Wajahnya, yang sebelumnya hanya terekam secara sekilas di balik sorotan, menjadi pusat rasa ingin tahu publik. Keesokan harinya, ponsel Dara tak berhenti berdering. Mbak, kami dari salah satu yayasan pendidikan nasional, bolehkah kami bertemu dengan Mas Arga?
Kami dari kementerian. Kami ingin undang Mas Arga jadi pembicara di forum penggerak pendidikan. Perusahaan kami punya program sosial. Kami ingin bantu beliau punya tempat tinggal layak. Bahkan ada satu pesan yang membuat Dara terdiam cukup lama. Kami dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Jika Mas Arga bersedia, kami ingin menawarkan posisi dosen tamu, sekaligus beasiswa penuh untuk studi lanjutan. Media sosial meledak. Di Twitter, topik Mas Arga sempat masuk trending. Banyak yang menyebutnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sesungguhnya. Foto-fotonya saat menemani Dara belajar semasa kecil, yang ternyata masih disimpan Dara, diunggah dan menyebar luas. Dia bukan seleb. Tapi hari ini aku lebih percaya sama pendidikan karena dia. Gaji kecil, hidup pas-pasan, tapi bisa jadi cahaya buat orang. Respect setinggi-tingginya. Orang kayak gini nggak cuma layak dipuji. Dia layak dibantu naik. Di rumah Dara, Arga memandangi layar ponsel Dara dengan tatapan bingung. Ini semua karena kamu, Dar? Aku nggak tahu harus bagaimana. Bukan karena aku, Mas. Ini karena hidupmu sendiri yang udah berani jadi nyata. Dara meletakkan selembar surat undangan di meja makan. Di dalamnya, tertulis, penghargaan tokoh inspiratif pendidikan tahun ini. Mas, hidup sederhana bukan berarti harus selalu menolak perubahan. Kadang, menerima kesempatan juga bentuk syukur. Tapi Arga hanya tersenyum lemah. Aku cuma takut, kalau semua ini menjauhkan aku dari siapa diriku sebenarnya. Malam yang tenang. Malamnya, Arga keluar sebentar ke taman belakang rumah Dara. Ia menatap langit yang masih sama sejak malam-malam kelam di kosannya dulu. Tapi kini, langit itu tak lagi terasa jauh. Dara menyusul. Duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir teh hangat. Mas tahu gak? Di dunia ini banyak orang hebat yang gak pernah terlihat. Tapi begitu satu aja yang disorot, dunia jadi berubah. Arga menoleh. Tatapan matanya penuh tanya. Tapi juga perlahan-lahan meyakini sesuatu yang baru. Kalau aku terima semua ini, kamu yakin aku gak berubah jadi orang lain, Dar? Dara tersenyum. Mas gak akan berubah. Dunia aja yang baru sadar siapa Mas sebenarnya. Akhir bab. Dan pada malam itu juga, Arga membuka email pertamanya. Ia membalas satu tawaran. Bukan yang paling mewah, tapi yang paling sesuai, mengajar anak-anak di desa terpencil dengan akses pendidikan minim. Ia menuliskan, saya tak ingin terkenal. Saya hanya ingin cahaya kecil ini berpindah ke tempat yang paling gelap. Jalanan berliku, debu menari di udara, dan sinyal ponsel yang menghilang sejak beberapa kilometer lalu. Itulah sambutan pertama yang Arga terima ketika memasuki desa Ngadepsari, sebuah wilayah terpencil di lereng perbukitan Gunung Kidul, Yogyakarta. Desa itu seperti tak terjamah waktu. Rumah-rumah berdinding anyaman bambu, anak-anak bermain di sungai tanpa alas kaki, dan suara ayam jantan masih menjadi alarm utama setiap pagi. Selamat datang, Pak Guru, sapa seorang pria tua dengan logat khas daerah. Arga hanya tersenyum. Ransel tuanya penuh buku, lebih berat dari pakaiannya sendiri. Tapi langkahnya ringan. Seakan hatinya tahu, ia sampai di tempat yang benar. Sekolah tanpa nama. Bangunan sekolah itu nyaris runtuh. Atapnya bocor. Lantainya tanah. Hanya ada 2 ruang kelas, dan papan tulis yang lebih sering diganti karena lapuk. Kami biasa manggil ini sekolah tengah sawah, ujar Lestari, satu-satunya guru tetap di sana. Seorang ibu muda yang mengajar semua mata pelajaran dari kelas 1 sampai 6. Muridnya cuma 18 orang. Pak, tapi semangat mereka lebih dari 100. Arga tertawa kecil, lalu memandang sekeliling. Di papan tulis tertulis, mimpi itu gratis. Berjuang itu pilihan. Hari pertama mengajar. Anak-anak berlari saat melihat Arga datang ke kelas. Tak ada rasa malu. Hanya tawa dan rasa penasaran. Pak guru baru ya? Beneran nginep di sini? Bisa ngajarin saya main komputer nggak? Arga mengangguk. Tapi hatinya tertohok ketika seorang anak perempuan kecil mendekat dan berbisik pelan. Pak, saya pengen bisa baca biar bisa baca doa buat ibu saya. Tantangan tanpa panggung. Malam-malam Arga habiskan dengan menambal atap sekolah,
menyusun kurikulum sendiri, dan membuat papan belajar dari kardus bekas. Ia tak lagi punya kamera, sorotan, atau pujian. Tapi justru di sini, hidupnya terasa utuh. Pernah sekali, hujan besar melanda. Sekolah tergenang air. Arga memindahkan kelas ke balai desa, membawa papan tulis di atas kepala sambil tertawa. Kalau murid-muridku tetap datang belajar meski hujan, masa gurunya kalah? Bulan keempat di Ngadepsari. Kini murid-muridnya sudah bisa membaca. Bahkan mereka membuat pertunjukan kecil, membacakan puisi dan menulis surat untuk guru mereka. Salah satu surat berbunyi, "Pak Arga, saya ingin jadi guru kayak Bapak. Biar banyak anak-anak bisa punya mimpi, kayak Bapak kasih ke kita." Malamnya, Arga menulis di buku harian kecil miliknya. "Aku datang ke sini untuk mengajar. Tapi yang terjadi justru aku sedang belajar. Tentang makna hidup. Tentang cahaya. Tentang Indonesia yang tersembunyi." Penutup bab. Di kejauhan, Dara menonton unggahan video pendek dari sebuah komunitas relawan yang sedang mengunjungi Ngadepsari. Dalam rekaman itu, terlihat Arga sedang mengajar di luar kelas, dengan papan tulis di bawah pohon, dan puluhan anak-anak menyimak dengan semangat. Dara menahan air matanya. "Kamu tetap jadi cahaya, Mas, meskipun jauh dari semua sorotan." Pagi itu tak ada yang berbeda. Burung-burung masih bersahutan di dahan, anak-anak berlarian membawa papan tulis kecil, dan Arga sedang duduk di depan kelas, menyiapkan pelajaran tentang cita-cita. Namun sebelum bel tanda masuk berbunyi, suara motor menderu memecah ketenangan. Debu mengepul di jalan tanah desa. 2 mobil dan 1 sepeda motor masuk pelan-pelan ke halaman sekolah. Seseorang turun dari mobil pertama. Wajah yang familiar. Langkah yang mantap. Senyum yang agak ragu. "Mas Arga." Arga mendongak. Sejenak, ia terpaku. Sosok itu adalah Bu Sekar, kepala yayasan pendidikan swasta yang pernah menghubunginya lewat email, yang tak pernah ia balas. Tamu dari kota. Bu Sekar membawa serta 2 staf yayasan dan Dara. Wanita itu turun terakhir dari mobil dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan. Antara rindu, khawatir, dan kagum. "Aku nggak bisa nunggu jawaban lewat email, Mas. Aku harus lihat langsung seperti apa dunia yang kamu pilih." Anak-anak mulai berkerumun. Mereka membisikkan, "Itu Mbak Dara yang pernah di TV ya? Kenapa Pak Guru diam aja?" Penawaran besar. Setelah pelajaran selesai, Arga diajak berbicara 4 mata di balai desa. Bu Sekar membuka map berisi proposal. "Kami ingin angkat Mas Arga jadi direktur program pendidikan daerah. Ini bukan hanya tentang gaji, tapi soal perubahan yang bisa Mas buat secara lebih luas." Dara menambahkan pelan, "Kamu bisa bangun 10 sekolah sekaligus, Mas. Kamu bisa angkat guru-guru muda. Kamu bisa bantu lebih banyak anak dari yang kamu bayangkan." Arga hanya menunduk. Suara anak-anak masih terdengar dari jauh. Tertawa. Dan hatinya mendadak terasa sangat berat. Malam sunyi dan dilema. Di gubuk tempat ia tinggal sementara, Arga duduk lama menatap foto murid-muridnya yang digambar di kertas lipat. "Kalau aku pergi, siapa yang akan bacakan doa buat ibunya Sinta? Kalau aku tinggal, mungkinkah aku membiarkan dunia luas kehilangan kesempatan ini?" Dara datang menghampiri, duduk di sampingnya. "Aku tahu kamu benci Spot League. Tapi bukan Spot League-nya yang salah, Mas. Kadang dunia butuh tahu siapa yang bisa membawa terang." Arga memejamkan mata. "Aku tidak takut sorotan, Dar. Aku hanya takut jadi lupa rasanya hidup dengan tenang." Keesokan harinya, Arga berdiri di tengah kelas. Anak-anak menyambutnya seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa pagi itu ia telah membuat pilihan dalam diam. Dan malamnya, Bu Sekar dan Dara pulang membawa surat balasan bertuliskan tangan. "Saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Tapi saya bersedia membantu program Anda dari sini. Saya tidak akan membangun 10 sekolah, tapi saya akan bantu Anda mencetak 100 guru seperti saya." Sudah 6 bulan sejak Arga menolak tawaran besar dari kota. Namun, keputusan itu bukan akhir dari segalanya. Justru awal dari perubahan. Surat tangannya yang sederhana telah menggugah banyak hati. Videonya yang diunggah oleh relawan desa menjadi viral. Bukan karena dramanya,
Tapi karena kejujuran yang terpancar dari tiap adegan, seorang guru yang tak hanya mengajar, tapi hadir. Bu Sekar tak mundur. Ia datang kembali, kali ini bukan dengan penawaran jabatan, tapi pertanyaan tulus. Apa yang Mas Arga butuhkan untuk mengajar lebih banyak guru di sini? Arga menjawab sederhana. Beri saya waktu, bukan uang. Dan beri saya orang-orang yang mau belajar. Maka dimulailah program pelatihan guru lapangan, tempat di mana guru-guru muda dari berbagai universitas datang ke Ngadepsari untuk belajar langsung. Bukan teori, tapi praktik. Bukan hanya mengajar, tapi menghidupkan harapan. Mereka datang bergantian. Beberapa takut lumpur, beberapa terkejut listrik hanya menyala malam hari. Tapi semua pulang dengan air mata, dengan hati yang penuh. Pak Arga, murid Bapak ngajarin kami lebih banyak dari kuliah 4 tahun kami, kata seorang peserta. Arga hanya tertawa. Tapi diam-diam ia menulis di bukunya. Mendidik bukan soal siapa yang lebih tahu, tapi siapa yang lebih dulu mau peduli. Dara kembali, kali ini membawa modul digital, laptop bekas, dan jaringan internet dari yayasan. Ia tak banyak bicara soal masa lalu mereka. Tapi tatapannya saat melihat Arga berbicara di depan puluhan relawan, penuh kekaguman dan ketenangan. Mereka kini tak perlu memilih kota atau desa. Karena Arga membuktikan, keduanya bisa bertemu di tengah. Anak-anak kini bisa membaca lewat layar, tapi tetap duduk di tanah. Mereka bisa menulis email kepada teman-teman relawan yang pulang ke kota, dan bahkan ada yang membuat vlog harian tentang hidup di desa. Sinta, gadis kecil yang dulu ingin bisa membaca doa untuk ibunya, kini membacakan puisi di hadapan kamera relawan. Terima kasih karena kami boleh punya guru yang tinggal, bukan hanya datang lalu pergi. Di bawah pohon tempat dulu Arga mengajar pertama kali, kini dibangun saung literasi, perpustakaan terbuka dari bambu, dengan rak penuh buku dan komputer. Di atasnya tergantung sebuah papan sederhana bertuliskan. Dari yang kecil, untuk yang besar. Dari desa, untuk dunia. Arga berdiri di depan saung itu, melihat ke arah jauh. Di sampingnya, Dara berdiri pelan. Kamu nggak pernah pergi dari mimpimu, Mas? Aku hanya belajar bagaimana membaginya dengan dunia. Program pelatihan guru di Desa Ngadepsari kini tak lagi dianggap eksperimen. Ia telah berubah menjadi gerakan. Video-video pendek dari para relawan yang kembali ke kota viral di media sosial. Anak-anak dengan logat desa berbicara tentang mimpi, tentang guru mereka, tentang teknologi dan buku-buku bekas yang mengubah cara pandang mereka tentang masa depan. Namun, di balik gemuruh tepuk tangan, selalu ada yang merasa terganggu. Salah satu hari yang tenang di saung literasi, Arga sedang mengajari anak-anak menulis esai saat Dara datang terburu-buru, membawa selebaran dan print out dari internet. Di antara judul-judul berita yang ia tunjukkan, satu mencolok. Romantisasi keterbelakangan, proyek guru desa yang menyesatkan. Tulisan itu menyudutkan inisiatif Arga. Menuduhnya menjual citra, guru miskin berhati emas, untuk popularitas, menyudutkan sistem pendidikan resmi, bahkan merusak struktur birokrasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Kamu harus hati-hati, Ga. Banyak yang merasa kamu lewati jalur mereka. Ujar Dara sambil menatap tajam. Arga hanya mengangguk. Tak ada kemarahan, hanya hening yang menggantung. Aku nggak pernah niat cari panggung. Aku cuma nggak mau anak-anak ini tumbuh dalam diam seperti aku dulu. Malam itu, Arga duduk di depan gubuk kecilnya, memandangi langit. Bintang-bintang berserakan, tak seperti langit kota yang penuh polusi cahaya. Ia memegang satu-satunya foto ibunya yang sudah lusuh. Sosok perempuan sederhana dengan senyum kecil. Bu, kadang aku iri. Ibu pergi tanpa sempat lihat semua ini. Tapi mungkin, lebih baik begitu. Karena kalau ibu lihat semua ini, ibu pasti juga akan ikut marah. Arga tahu ibunya dulu berharap ia bekerja di kantor, pakai jas, digaji besar. Tapi ia juga tahu satu hal yang lebih besar dari harapan itu. Doa diam-diam ibunya agar anaknya tak kehilangan arah. Beberapa hari setelah kontroversi itu, Arga mendapat undangan makan malam dari seorang pejabat penting dari kementerian. Mewah, penuh pujian basa-basi, dan akhirnya, satu kalimat yang membuatnya terdiam. Kami bisa bantu jadikan kamu duta pendidikan. Gaji besar, fasilitas lengkap, tinggal di kota.
Tapi tinggalkan proyek di desa. Serahkan pada kami. Arga menatap pria itu lama. Terima kasih, Pak. Tapi saya bukan simbol. Saya guru. Dan saya sudah janji, saya akan tinggal. Desa Ngadep Sari tak ramai oleh lampu. Tapi kini ramai oleh semangat. Di malam sunyi, anak-anak berkumpul di saung literasi, menonton film dokumenter pendek yang diunggah oleh salah satu relawan. Dalam video itu, wajah Arga muncul. Ia sedang tertawa kecil, dikelilingi murid-murid yang bertanya, tertawa, belajar. Pendidikan bukan soal tempat, tapi siapa yang bersedia tinggal di tempat yang dianggap tak layak, ucap Arga dalam narasi videonya. Saat video itu diputar di Jakarta, di ruang rapat kementerian, beberapa wajah tegang mulai bertukar pandang. Karena mereka tahu, kebenaran yang sederhana kadang lebih berbahaya dari kebohongan yang terstruktur. Setelah semua sorotan, video yang viral, dan ajakan kompromi dari pejabat kota, Arga tetap memilih jalan yang sama, membangun sekolah dari desa, bukan untuk desa. Tapi langkah itu tak pernah mudah. Apalagi ketika yang dibangun, dianggap mengganggu tatanan yang sudah lama, mapan. Suatu pagi, Arga datang membawa papan kayu sederhana. Diukir sendiri, dengan cat putih yang hampir habis. Sekolah Dasar Ngaraja Ilmu. Terdaftar di hati murid, belum di negara. Anak-anak bersorak. Beberapa warga membantu memasang papan itu di tanah kosong dekat ladang. Tempat yang dulunya penuh alang-alang, kini menjadi halaman sekolah darurat, dengan 4 ruang dari bambu dan seng bekas. Dara, yang kini nyaris menetap penuh di desa, berdiri di sampingnya. Kita benar-benar mulai, ya? Iya. Dan kalau gagal, setidaknya kita gagal karena mencoba. Proses pengajuan legal sekolah dimulai. Arga mengumpulkan dokumen, rekomendasi, bahkan dukungan dari dosen-dosen lama dan LSM pendidikan. Namun ketika berkas sampai ke kantor dinas, surat itu kembali ditolak. Alasannya tak masuk akal, tidak memenuhi standar fasilitas dan lokasi terlalu terpencil. Padahal standar itu nggak pernah bisa nyentuh tempat terpencil, gumam Arga. Beberapa hari kemudian, muncul surat kedua. Lebih tajam. Kegiatan pendidikan informal di lokasi tersebut dapat dikenakan tindakan penertiban apabila tidak terkoordinasi secara resmi. Mereka tak hanya menolak, mereka mengancam. Tapi desa tak tinggal diam. Para petani menyumbang bambu. Ibu-ibu memasak untuk relawan. Bahkan kepala dusun, yang awalnya skeptis, kini ikut membantu mengatur jadwal belajar. Setiap malam, Dara mengetik ulang berkas administrasi. Arga menulis kurikulum sederhana, menyusun daftar murid, dan mengajarkan dasar-dasar mengajar pada warga desa yang bersedia jadi guru sementara. Aku tahu kita bukan siapa-siapa, ujar Arga suatu malam. Tapi anak-anak ini pantas punya sekolah. Bukan sekadar bangunan, tapi tempat mereka berani bermimpi. Dalam salah satu forum pendidikan daerah, seorang guru muda dari kota yang pernah jadi relawan di desa berdiri dan bersuara. Saya lihat sendiri. Di desa itu, pendidikan tak menunggu anggaran. Ia tumbuh dari tanah dan tekad. Kalau sistem ini tak bisa mengakui mereka, maka mungkin yang perlu diperbaiki bukan desa, tapi sistemnya. Video pidatonya viral. Dukungan mulai mengalir. Petisi daring. Media mulai bertanya-tanya. Kenapa sekolah seperti ini ditolak? Dan akhirnya, satu surat datang ke saung. Surat dari kementerian, surat izin pendirian sekolah komunitas. Status percobaan, 3 tahun. Arga terdiam lama, lalu tersenyum kecil. Sekolah itu resmi berdiri. Masih dari bambu, masih beratap seng, tapi kini legal. Bendera kecil berkibar. Anak-anak berdiri tegap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Arga, berdiri paling belakang, menggenggam papan nama yang kini telah dipaku permanen. Sekolah yang dulunya tak seharusnya ada, kini tak bisa dihapus begitu saja. Pagi itu, aroma tanah basah masih menyelimuti desa Ngasari. Embun menggantung di ujung daun, dan suara ayam bersahut-sahutan menjadi tanda bahwa hari telah dimulai. Tapi pagi ini berbeda. Di tengah lapangan rumput yang pernah hanya menjadi tempat bermain, kini berdiri sebuah sekolah dari bambu, dengan suara tawa, semangat,
dan mimpi-mimpi yang mulai berani disuarakan. Tak ada bel sekolah otomatis. Yang ada hanyalah lonceng buatan dari kaleng susu yang digantung di sebatang bambu. Setiap pagi, Rini, siswi kelas 4, akan memukulnya dengan penuh semangat. "Pak Arga, hari ini belajar apa?" teriak anak-anak. Ruang belajar hanyalah bilik bambu dengan papan tulis dari triplex. Bangku-bangku kayu dibuat dari sisa peti buah. Tapi ketika Arga masuk dan menulis kata pertama di papan, "Mimpi." Suasana hening. Anak-anak menatap penuh rasa ingin tahu. Hari ini kita belajar, bukan cuma soal angka dan huruf, tapi tentang apa yang kalian ingin capai. Karena sekolah ini ada, bukan untuk buat kalian jadi pintar, tapi buat kalian jadi berani. Dara, dengan latar belakang pendidikan psikologi dan akses ke internet, membantu merancang kurikulum sederhana. Ia juga membimbing ibu-ibu yang menjadi guru bantu, mengenalkan metode belajar aktif dan menyenangkan. Di salah satu kelas, Bu Mirah, seorang ibu rumah tangga yang dulu hanya tamatan SD, mengajar tentang cara menanam sayur dengan metode sains dasar. Kalau akar kena air terus, bisa busuk. Kayak hati kita, kalau terlalu banyak kecewa, nggak bisa tumbuh. Anak-anak tertawa dan mengangguk, mungkin lebih mengerti dari pelajaran manapun. Ada Rino, anak petani, yang baru pertama kali bilang, "Saya pengen jadi guru, kayak Pak Arga." Ada Mila, yang setiap hari menggambar langit dan pesawat. "Aku mau ke Jakarta. Mau naik pesawat beneran. Ngeliat kota." Dan ada Wawan, yang dulunya pendiam, tapi kini setiap hari menyimpan pertanyaan di kantong bajunya. Satu pertanyaan untuk tiap hari belajar. Kalau bintang bisa mati, kenapa masih kelihatan? Kenapa buku bisa lebih kuat dari batu? Kenapa ibu-ibu di kota bisa demo, tapi kita enggak? Arga selalu menjawab dengan senyum. "Pertanyaanmu lebih berharga dari jawabannya, Wan." Bukan berarti semuanya mudah. Hujan deras kadang membuat atap bocor. Pernah satu hari, papan tulis ambruk karena tiang penyangganya lapuk. Gaji guru bantu belum ada. Kadang Arga harus bolak-balik ke kota hanya untuk mencari donatur, atau mengisi pelatihan kecil demi uang operasional. Dan tetap saja, beberapa pejabat daerah menganggap sekolah ini eksperimen yang terlalu nekat. Namun setiap malam, ketika Arga melihat anak-anak duduk berkelompok, membaca buku cerita dengan senter seadanya, ia tahu satu hal. Sekolah ini belum sempurna, tapi ia sudah jadi tempat paling nyata untuk belajar menjadi manusia. Pada malam tertentu, Dara menemukan sebuah buku catatan di atas meja Saung. Di sampulnya tertulis, "Kelas Impian, catatan dari murid-murid Ngasari." Halaman pertama adalah gambar sederhana seorang pria memakai jaket ojek online, berdiri di depan papan tulis. Tulisan di bawahnya, "Kalau Pak Arga bisa jadi guru, kami bisa jadi apapun." Dara menahan napas. Dan esok paginya, sekolah dibuka lagi dengan tawa, dan pertanyaan baru dari Wawan. 2 bulan setelah sekolah bambu itu berdiri, sesuatu yang tidak pernah Arga bayangkan mulai terjadi. Awalnya hanya sebuah artikel kecil di media lokal. Dari tukang ojek menjadi guru desa, kisah inspiratif Arga di Ngasari. Tapi dalam hitungan hari, berita itu menyebar lebih cepat dari yang bisa mereka kejar. Wartawan datang. Influencer datang. Bahkan pejabat tinggi dari kementerian mulai mengirimkan utusan. Pagi itu, Arga menemukan halaman sekolah penuh dengan mobil-mobil mewah yang berderet di jalan setapak. Orang-orang berdasi turun dengan senyum lebar. Kamera berkilatan. Drone berputar di atas kepala mereka. Dara berbisik cemas dari balik pintu. "Gawat, gah. Mereka datang semua. Dan, kayaknya bukan cuma buat puji-pujian." Seorang pria gemuk berjas mahal, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari salah satu lembaga nasional. Dengan senyum yang terlalu lebar, dia berkata, "Pak Arga, ini inspirasi sekali, tapi tentu sekolah ini perlu standarisasi. Kita mau bantu renovasi total. Ganti semua. Bambu nggak layak. Kita kasih bangunan beton, AC, alat-alat modern." Arga menatap sekeliling. Anak-anak berlarian di tanah merah, tertawa dengan bebas. Guru-guru bantu sedang membaca dongeng di bawah pohon besar.
Semuanya sederhana, tapi hidup. Di sebuah saung kecil, Arga, Dara, dan para tokoh desa berkumpul. Surat tawaran renovasi sudah ada di atas meja. Kalau sekolah kita diubah kayak sekolah kota, apa yang tersisa dari mimpi mereka? Arga berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Pak Lurah, yang dari awal mendukung, menggaruk kepala. Kami bersyukur ada perhatian, Ga. Tapi kalau akhirnya anak-anak malah kehilangan jati diri, buat apa? Dara menggenggam tangan Arga di bawah meja, memberi kekuatan tanpa kata. Setiap hari, makin banyak surat undangan, tawaran sponsor, proposal. Beberapa media mulai membelokkan cerita. Sekolah Ngasari terbelakang, butuh modernisasi segera. Ada orang-orang yang bahkan memperingatkan Arga. Kalau kamu menolak bantuan pemerintah, kamu bisa dianggap menghalangi program nasional. Hati Arga mulai digerus kegelisahan. Apakah mempertahankan bentuk asli sekolah ini artinya menghalangi kemajuan? Atau justru mempertahankan ruhnya adalah bentuk kemajuan sejati? Malam itu, Arga duduk sendirian di lapangan, memandangi langit penuh bintang. Angin malam membawa bau tanah basah dan suara serangga. Di pangkuannya, ada surat tawaran bantuan senilai miliaran rupiah. Ia ingat wajah Rino, yang ingin jadi guru. Mila, yang ingin ke Jakarta. Wawan, dengan pertanyaan-pertanyaannya. Apakah mereka butuh gedung mewah untuk bermimpi? Atau cukup dengan ruang sederhana yang mengajarkan bahwa keajaiban itu lahir dari kekurangan? Dalam hening itu, Arga akhirnya memilih. Ia menulis surat balasan. Kami berterima kasih. Tapi kami ingin membangun sekolah ini dengan tangan kami sendiri. Sedikit demi sedikit. Dengan semangat kami. Dengan jiwa kami. Esok paginya, Arga memanggil semua anak-anak di lapangan. Dengan suara mantap, ia berkata, sekolah ini mungkin tidak pernah akan jadi yang paling megah. Tapi biarlah, di sini, kalian belajar menjadi manusia, bukan hanya mesin hafalan. Anak-anak bersorak. Guru-guru bantu meneteskan air mata. Dan di langit desa Ngasari, bendera merah putih berkibar lebih gagah dari sebelumnya. Keputusan Arga untuk menolak bantuan, standarisasi, tidak hanya menciptakan kekaguman di desa, tetapi juga ketidakpuasan di tempat lain. Awalnya, yang datang hanyalah surat. Surat kedua. Surat ketiga. Surat yang bahasanya makin keras. Saudara Arga diharapkan segera mempertimbangkan ulang keputusan yang telah diambil, mengingat program ini termasuk dalam prioritas nasional. Pak Lurah, yang selalu tenang, kali ini memanggil Arga ke balai desa. Di dalam ruangannya yang sempit, Pak Lurah menatap Arga dengan berat. Aku dukung kamu, Ga. Tapi tekanan dari atas sudah mulai terasa. Aku cuma bisa lindungi kamu sampai batas tertentu. Suatu siang yang terik, ketika anak-anak sedang belajar membuat puisi di bawah pohon besar, 3 pria berseragam rapi datang. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim evaluasi program pendidikan daerah. Arga dan Dara menyambut mereka dengan sopan. Namun nada bicara mereka dingin, penuh sindiran terselubung. Kami di sini untuk memastikan semua kegiatan di desa ini sesuai prosedur. Jangan sampai ada yang memanipulasi opini publik, ya. Apalagi, kalau ada unsur politisasi pendidikan. Kalimat itu melayang seperti kabut beracun di antara mereka. Mereka berbicara santai, tapi setiap kata mengandung ancaman yang tidak perlu diterjemahkan lagi. Malam itu, semua guru bantu dan tokoh desa berkumpul di aula bambu kecil. Dara membacakan hasil rapat dengan tim evaluasi. Mereka memberi waktu 1 bulan. Kalau dalam sebulan kita tidak mengajukan proposal renovasi standar, sekolah ini dianggap tidak memenuhi syarat dan bisa dibubarkan. Seng. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Seorang ibu guru muda mulai menangis. Seorang bapak tua, yang rela membangun sekolah itu dari kayu bekas, menunduk lesu. Arga berdiri di tengah lingkaran itu. Kepalanya menunduk. Tapi matanya bersinar penuh tekad. Kalau kita menyerah sekarang, apa arti semua ini? Kalau semua hanya diukur dari tembok beton dan mesin AC, bagaimana dengan hati yang kita bangun? Hari-hari berikutnya, tekanan makin nyata. Bantuan-bantuan kecil yang dulu rutin datang, sembako, obat-obatan,
buku, mulai terhenti. Akses jalan desa yang sudah diajukan perbaikan, tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan. Beberapa warga mulai resah. Sebagian mulai bisik-bisik. Apa gara-gara Arga kita jadi susah begini? Arga merasakannya. Setiap langkahnya di jalan tanah itu terasa lebih berat. Setiap senyum yang dulu hangat, kini ada keraguan di baliknya. Malam itu, di dalam sekolah bambu, Arga duduk bersama Dara. Dara mengeluarkan setumpuk surat dukungan dari para orang tua, anak-anak, bahkan guru bantu. Surat-surat itu ditulis dengan tangan, berisi kalimat sederhana tapi tulus. Kami mau sekolah kami tetap seperti ini. Di sini anak saya bisa bermimpi. Pak Arga adalah guru kami, bukan musuh kami. Arga membaca satu persatu, suaranya bergetar. Dara menggenggam tangannya erat. Mungkin mereka kuat di atas kertas. Gah? Tapi kita lebih kuat di hati. Arga tersenyum kecil. Di antara semua ketakutan dan tekanan itu, ia menemukan pelindung paling kuat, kepercayaan. Dan malam itu, di bawah atap bambu, mereka berjanji dalam hati masing-masing. Mereka tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi. 2 minggu setelah ancaman itu, suasana desa makin muram. Setiap malam, Arga duduk di beranda kecil sekolah bambu, menatap langit penuh bintang yang terasa jauh. Tak ada surat baru. Tak ada bantuan datang. Hanya janji-janji kosong dari birokrasi yang semakin menekan. Sampai suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga, sebuah mobil tua berdebu berhenti di depan sekolah. Dari dalamnya, turun seorang pria tua bertopi lusuh, membawa kamera besar di bahunya. Arga, yang tengah memperbaiki meja bambu, berdiri dan menatap bingung. "Kamu Arga?" tanya pria itu dengan suara parau namun ramah. Arga mengangguk, masih waspada. Pria itu tersenyum. "Aku dari media kecil di kota. Ada orang yang kirim surat ke redaksi kami tentang sekolah ini." Dia mengangkat kameranya, seolah menjelaskan niatnya. "Aku mau dengar ceritamu." Sore itu, tanpa banyak bicara, pria itu mulai merekam. Anak-anak yang sedang belajar menulis puisi. Guru-guru yang penuh semangat meski tak bergaji tetap. Ibu-ibu yang memasak makanan sederhana untuk murid-murid. Dan di tengah semua itu, Arga. Saat kamera berputar, Arga menceritakan semuanya. Mengapa sekolah ini dibangun? Mengapa ia menolak standarisasi yang menghilangkan jiwa sekolah? Bagaimana tekanan itu perlahan membunuh semangat mereka? Tak ada skrip, tak ada setting. Hanya kejujuran yang mengalir begitu saja. 3 hari kemudian, video itu diunggah. Awalnya hanya ditonton segelintir orang. Tapi dalam waktu 24 jam, semuanya berubah. Orang-orang mulai berbicara. Tagar tentang sekolah bambu itu trending. Komentar penuh haru dan kemarahan membanjiri kolom video itu. Kenapa sekolah sekecil ini malah ditekan? Arga ini pahlawan, bukan penjahat. Kita harus bantu sekolah ini bertahan. Blogger pendidikan menulis artikel. Akun media besar mulai meliput. Bahkan tokoh-tokoh nasional ikut membagikan kisah itu. Dalam beberapa hari, relawan mulai berdatangan. Mobil-mobil tua membawa buku, papan tulis bekas, alat tulis, bahkan paket makanan. Di balai desa, Pak Lurah nyaris menangis melihatnya. "Gah, kita nggak sendirian lagi, gah." Namun Arga tahu, perhatian besar juga berarti tantangan lebih besar. Karena tidak semua yang datang benar-benar peduli. Ada juga yang datang demi nama baik. Ada pula yang mulai mengatur-atur seolah tahu apa yang terbaik. Di tengah kegembiraan, Arga harus tetap waspada. Suatu malam, di bawah bintang-bintang yang gemerlap, Arga dan Dara duduk di lantai bambu, dikelilingi guru-guru muda dan tokoh desa. Mereka menyusun rencana. "Kita akan buat yayasan sendiri," ujar Dara. "Sekolah ini akan mandiri, tanpa bergantung pada politik, tanpa bisa dihancurkan oleh keputusan 1-2 orang. Mereka akan buat sekolah ini legal, tapi dengan visi yang tetap murni. Mendidik dengan hati. Membangun mimpi dari akar rumput." Malam itu, diiringi semangat baru, semua orang membubuhkan tanda tangan pada secari kertas sederhana. Kertas itu mungkin lusuh. Tulisannya mungkin bergelombang.
Tapi isinya lebih kuat dari segala bentuk tekanan. Sebuah janji untuk bertahan. Untuk terus berjuang. Untuk tidak pernah menyerah. Dan Arga, dengan tangan gemetar tapi mata penuh api, menuliskan namanya paling pertama. Pagi itu, suasana desa begitu berbeda. Bendera kecil dengan logo sekolah baru berkibar di depan bangunan bambu. Anak-anak berlarian, tawa mereka pecah mengisi udara yang biasanya sunyi. Namun, di balik semua keceriaan itu, Arga merasa dadanya berat. Dara mendekat, membawakannya secangkir kopi panas. Ada surat datang lagi, ucapnya lirih, sambil menyerahkan amplop coklat itu. Dengan tangan gemetar, Arga membukanya. Surat itu bukan kabar baik. Isinya adalah pemberitahuan resmi. Sekolah mereka dianggap ilegal karena tidak memenuhi standar nasional baru yang mendadak diberlakukan. Bahkan, ada ancaman. Jika mereka tidak membongkar bangunan itu dalam waktu 30 hari, seluruh kegiatan sekolah akan dipaksa dihentikan. Arga membaca ulang surat itu 3 kali. Setiap kata terasa seperti pisau yang menorehkan luka di hatinya. Mereka mau kita menyerah, bisik Arga, suaranya nyaris tak terdengar. Di rapat darurat malam itu, semua mata tertuju padanya. Pak Lurah, dengan mata merah karena lelah, berkata pelan. Kalau kita lawan, mungkin mereka kirim aparat. Kita ini cuma orang kecil, ga? Seorang guru muda mengangkat tangan, bergetar. Kalau sekolah ini tutup, anak-anak kita mau sekolah di mana lagi? Semua ruangan hening. Seolah semua napas ditahan menunggu keputusan Arga. Dara memegang tangannya di bawah meja, memberi kekuatan. Arga tahu, dia bisa saja menyerah. Menerima tawaran, jalan damai, dari pemerintah. Pindah ke kota, mengajar di sekolah elit, hidup nyaman. Tapi itu berarti mengkhianati semua yang sudah mereka bangun. Mengkhianati impian anak-anak yang setiap hari menatapnya dengan penuh harap. 3 hari kemudian, Arga berdiri di depan kantor kabupaten, membawa tumpukan berkas dan bukti dukungan dari seluruh Indonesia. Dia tidak sendiri. Warga desa, guru-guru muda, bahkan beberapa tokoh nasional yang terinspirasi video viral mereka, ikut berdiri bersamanya. Di hadapan para pejabat, Arga berbicara. Kami bukan melawan negara. Kami hanya ingin masa depan. Jika aturan ini menghancurkan masa depan anak-anak kami, maka aturan itu perlu diubah. Ruang sidang itu sunyi. Tak ada suara, kecuali denyut jantung Arga sendiri. Malam itu, saat kembali ke desa, Arga duduk sendirian di ruang kelas kosong. Cahaya bulan menembus celah-celah bambu. Di meja kecil, ada 2 benda. Surat tawaran kerja dari sekolah elit di kota. Surat keputusan dari desa, mendukung sekolah bambu seutuhnya, apapun risikonya. Arga tahu, malam ini dia harus memilih. Meninggalkan semuanya demi hidup nyaman, atau tetap bertahan. Mungkin selamanya menjadi orang kecil, tapi setia pada impiannya. Perlahan, Arga mengambil pena. Dengan tangan mantap, ia merobek surat tawaran kerja itu. Aku tetap di sini, bisiknya pada malam, pada angin, pada setiap bintang yang menyaksikan. Di kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak kecil. Tawa yang tidak pernah dia sanggup tinggalkan. Matahari baru saja naik ketika Arga duduk di teras kecil sekolah bambu itu. Udara pagi berembun, seolah desa ini sendiri menahan napas, menunggu kabar yang akan mengubah segalanya. Sejak aksi damai itu, tidak ada kabar apapun. Hanya sunyi, hanya waktu yang terus berjalan, menusuk ke dalam ketidakpastian. Saat lonceng kecil di depan sekolah berbunyi 3 kali, seorang anak lelaki berlari dari ujung jalan, napasnya tersengal. Pak Arga! Pak Arga! Ada mobil hitam besar datang. Arga berdiri perlahan, menenangkan degup jantungnya. Dari kejauhan, 2 mobil berplat pemerintahan berdebu melaju perlahan menuju sekolah bambu itu. Pintu depan salah satu mobil terbuka. Seorang pejabat berpakaian rapi turun, diikuti staf-stafnya yang membawa map dan kamera dokumentasi. Dara mendekat dengan gugup. Apapun yang terjadi, kita sudah berjuang sebaik mungkin, katanya lirih. Arga hanya mengangguk. Di bawah pohon beringin yang menaungi halaman sekolah, warga berkumpul. Pejabat itu, Bapak Dirjen Pendidikan Daerah,
berbicara dengan suara yang dalam namun tak menunjukkan permusuhan. Kami sudah meninjau ulang semua data, semua dukungan. Bahkan anak-anak yang sekolah di sini, luar biasa. Dia berhenti sejenak, matanya menatap ke arah bangunan sederhana itu. Kami memutuskan untuk tidak membongkar sekolah ini. Suasana hening. Semua orang membeku, seolah tak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Bahkan, kami akan mengakui sekolah ini secara resmi sebagai model pendidikan berbasis komunitas pertama di provinsi ini. Sekolah bambu ini akan menjadi contoh nasional. Seketika, sorak-sorai pecah. Anak-anak menari, orang-orang tua menangis bahagia, dan Arga berdiri terpaku. Air matanya menggenang, akhirnya membiarkan dirinya tersenyum lega. Hari itu, sebuah prasasti kecil dari kayu sederhana didirikan di halaman sekolah. Tulisan tangan yang diukir dengan sederhana. Sekolah bambu, dari desa, untuk dunia. Pejabat itu sempat berbisik saat menyalami Arga. Kau telah mengingatkan kami tentang apa arti pendidikan yang sesungguhnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga tidak merasa kecil di hadapan kekuasaan. Dia merasa sejajar. Bukan karena kekayaan. Bukan karena jabatan. Tapi karena keberanian memilih untuk tetap setia pada mimpinya, meski seluruh dunia mencoba memadamkannya.